Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriani Fadila Rahat, NPM 2086000192. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Arin Zahrani, NPM 2028600151 dari kelas A2 Psikologi Universitas Medan Area. Video ini saya dan teman saya buat guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Psikologi Kognitif yang diampu oleh Ibu Emma Fauzia, SPC. Nah, jadi teman-teman semua, kami mengambil salah satu film animasi yang menggambarkan aspek-aspek psikologis, itu Inside Out. Nah, Inside Out ini menceritakan seorang anak perempuan berumur 11 tahun bernama Riley yang tinggal bersama kedua orang tuanya, lalu mereka pindah ke San Francisco karena tuntutan pekerjaan dari orang tuanya. Banyak sekali pembahasan psikologis di dalam film Inside Out ini, tapi pada kesempatan kali ini kami akan membahas lebih dalam lagi tentang memori. Teman-teman, memori ataupun daya ingat adalah kemampuan individu untuk menyimpan informasi dan informasi tersebut dapat dipanggil kembali untuk dapat dipergunakan beberapa waktu kemudian. Short-term memory merupakan memori jangka pendek yang sifatnya sementara, karena informasi yang disimpan di dalam memori selama informasi itu masih dibutuhkan. Nah, sedangkan long-term memory merupakan memori jangka panjang. Jangka panjang ini sifatnya permanen dan juga dia tidak ada kapasitasnya, jadi tidak terbatas. Dalam pembentukan memori pasti terdapat proses-proses. Nah, jadi ada 3 proses pembentukan memori. Yang pertama itu ada penyandian atau encoding, yang kedua ada penyimpanan atau storage, dan yang ketiga ada pengambilan kembali memori atau recall. Atau encoding merupakan tahap pertama dalam proses memori, yaitu memasukkan dan mencatat memori ke dalam ingatan kita. Dalam penyandian ada 2 proses yang masuk. Yang pertama itu proses sengaja dan proses tidak sengaja. Sengaja ini terjadi apabila seseorang dengan sengaja memasukkan pengalaman atau pengetahuannya ke dalam ingatan. Sedangkan proses tidak sengaja ini terjadi secara tidak sengaja atau tanpa disadari. Cuplikan tersebut menggambarkan bagaimana terjadinya penyandian atau encoding secara tidak sengaja. Karena di dalam cuplikan tersebut terdapat sel-sel emosi yang mengambil peran dan membuat penyandian secara tidak sengaja itu terjadi secara bersamaan. Ini merupakan proses penyandian memori atau encoding yang dilakukan dengan sengaja dan masuk ke dalam LTM. Proses masuknya short term memory ke dalam long term memory, seperti yang bisa kita lihat, bola-bola memori tersebut masuk ke dalam saluran dan dari saluran itu disedot, dihempaskan ke dalam labirin long term memory. Nah, teman-teman, recall memory ini merupakan proses membangkitkan ataupun mengembalikan lagi ingatan-ingatan secara verbal ataupun perbandingan nyata suatu pengalaman di masa lalu. Nah, membangkitkan kembali pengalaman-pengalaman yang pernah dialami ini sama halnya dengan menimbulkan kembali sesuatu yang pernah terjadi dan juga tersimpan di dalam ingatan. Nah, Walgito menjelaskan bahwa ada 2 cara untuk menimbulkan kembali informasi dan juga ingatan, yaitu dengan cara ditempuh dengan mengingat kembali ataupun dengan to recall dan juga mengenal kembali. Pada mengingat kembali, orang-orang dapat menimbulkan kembali apa yang diingat tanpa adanya objek sebagai stimulus untuk dapat diingat kembali. Misal, orang dapat mengingat kembali tentang ciri-ciri pencuri yang menjamret tasnya gitu. Nah, sekalipun penjamret itu tidak ada di depannya, tapi dia bisa mengingat ciri-cirinya gitu. Tidak terasa kita udah berada di ujung video. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini. Semoga menghibur dan dapat menambah wawasan kalian semua tentang apa itu memori. Buat teman-teman yang belum menonton film Inside Out, coba ditonton karena film ini sangat mengedukasi buat orang tua dan juga anak-anak. Dari film ini kita dapat mempelajari aspek-aspek psikologis dalam diri kita. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.